ibu cuma ini sholat cuma tolonglah cuma enak wakilkan yang sholat kau cuma nak bisa apa nak bisa ibu nak bisa wakilkan. Besok di hari kiamat kelak bapak-bapak ibu-ibu ampunnya Allah dalam surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini tema kajian kita adalah bergegas dalam kebaikan. Apa arti bergegas kebaikan? Bersegera. Dalam kitab Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin Sharah Syekh Al-Utsaimin di bab yang ke-10 Babul Mubadarati ilal khairat, bab tentang bersegera bergegas kepada kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditunda-tunda. Taswib, mengulur-ulur, nantilah, sebentarlah, besoklah, lusalah, kacillah. Iya, pernah kita lakukan kayak gitu ya Pak? Terdengar azan, coba bodoh azan, dikola salat, sofa. Nah, bahwa melakukan kebaikan adalah hal yang tidak boleh kita tunda-tunda, tidak boleh kita mengulur-ulur. Tidak boleh kita mengulur-ulur dalam jangka waktu yang begitu sekian menit. Padahal kita tidak dalam keadaan musafir, tidak pula dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan perang saja dia melaksanakan salat tepat waktu, melaksanakan salat khauf. Apa salatnya Pak? Di jamaah aja ya kan, beberapa orang rumah. Tapi Nabi Muhammad tidak menjamak salatnya ketika perang. Tapi Nabi Muhammad melaksanakan salat khauf. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kesigapan kita dalam melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan, dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala begitu juga mengatakan, wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ke ampunan Allah, menuju ke ampunan Rabb kalian yang Allah sediakan surganya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan Allah bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari bergegas ini adalah at-tawani, berangan-angan, wal kasli, itu malas. Ini mubadarah, bergegas, apa lawannya? Diddu, yaitu
berangan-angan, hanya sekedar berniat, ya, tidak direalisasikan. Dan juga lawan dari bergegas ini, bersegera ini adalah al-kasb, itu malas. Padahal kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Iza sami'tumul mu'azzin faqulu ma yaqulu mu'azzin halat lahu syafa'ati. Apabila engkau mendengar muazzin mengumandangkan azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Di ujung ayat hadis, halal lahu syafa'ati, halal baginya syafaatku untuknya. Tapi Allah dalam azan pura-pura tak mau, tidak bergegas bila ayat wudhu, tidak bergegas untuk ke masjid. Ketika kita asih-asih apa kan, ngerumpi, ya, gosip, dekolakan, waktu panjang. Ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, ya, berebut untuk mendapatkan saf yang terdepan. Kalau apa ya Pak? Apa dulu Pak? Ya, di zaman para sahabat ketika Nabi masih hidup, ya, orang pergi berjamaah mencari saf yang pertama. Kalau bisa diundi. Saking kelekini datang wajunan, datang copeknya, copek seperti goceng, bahkan di balik tiang. Enak. Padahal saf yang pertama lebih utama daripada saf yang kedua dan seterusnya. Tapi yang punya apa? Ya, ketika kita datang duluan bergegas kita ke masjid hari Jumat, kita pilih saf yang pertama. Jangan lagi memilih saf yang kedua, kecuali saf yang pertama sudah penuh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit kita di zaman ini, itukah mengunda-unda? Bisa cepat, kenapa lambat? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu yanbaghi lahu an yusari'a fil khairat. Manusia dituntut untuk bersegera melakukan kebaikan. Kenapa kita diperintahkan Allah untuk bersegera melakukan kebaikan, melakukan amal saleh? Karena umur kita terbatas. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'mara ummati baina 60 wa 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih hanya sedikit. Cik tengok dalam Quran. Ada musafir. Apa? Bu, ada musafir tak ada. 90 tak ada tu. 80. Pak Imam dah 80. Pada ni ya. 70 mungkin dah ada dalam ini ya. 60, 65 ya. Rata-rata umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih itu sedikit. Itulah yang naukikun juga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bersegera bergegas dalam kebaikan. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badirul bil a'mali fitanal qatal illayl al muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nah,
hadis yang pertama dari Abi Hurairah, Allah Ta'ala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Badirul bil a'mal." Bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh, hal-hal yang positif. Sebelum datang fitanal kaqita'il laili al-muslim. Sebelum datang malam yang lipatannya gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sebelum datang di waktu paginya seorang beriman, di waktu sorenya orang kafir. Dan di waktu sorenya orang beriman, di waktu paginya orang kafir. Kita tidak menunggu beribadah ketika datang masanya kezaliman merajalela. Tidak. Apa kata Nabi? Seorang yang beriman di waktu sorenya, kafir di waktu paginya, atau dia di waktu paginya beriman, di waktu sorenya sudah menjadi kafir. Kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, banyak gangguan, banyak cobaan, banyak rintangan. Ketika kita idealis, istiqamah di dalam suatu institusi, kita bisa disingkirkan orang. Ya, ketika kita istiqamah dalam menegakkan kebenaran, kita dijauhkan oleh orang, bahkan dikucilkan. Apa arti badirul bil a'mal? Wa badiru yakni asra'u ilaiha wal muradu al a'malus salihah. Yang disebut dengan amal di dalam hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah amal-amal saleh. Apa yang bisa kita lakukan? Terbangun kita di tengah malam, orang lain tak terbangun, Pak. Kita dibangunkan oleh Allah di tengah malam. Bahkan istri kita tak bangun, bahkan menantu kita tak bangun, bahkan anak kita tak terbangun. Kita adalah manusia pilihan yang Allah bangunkan di tengah malam. Laksanakanlah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Salat tahajud itu adalah nafilah, tambahan. Ya tak? Sunat di rumah, tak campur malam. Ya Pak, tu banyak banyak. Aja sudah boleh Pak. Kalau sudah tu masuk iblis, itu namanya talbis iblis. Kalau masuk ke iblis, talbis iblis bro, tidak jadi sudah tahajud awalnya. Nyolek. Ketika terbangun, langsung segera berwudu. Jangan oleh kiri main kanan. Punya nama iblis lailan tawila, malam masih panjang. Abekolah, pada jam 2-3 abekolah, panjang malam. Lalu ada dulu iblis. Itu kena talbis iblis, konon perangkat iblis. Sudah tu boleh dalam keknya sumur. Isolah gue tahan dulu. Malam kena dua tak malam ikut dulu. Itu. Ketika kita terbangun, segera bergegas Pak. Ada waktu kesempatan awak di waktu duha, laksanakan duha. Oh ya, kami bekerja pagi pagi, tidak mungkin cari bekerja oleh Pak. Ayah punya libur bekerja sebelum ke pasar duha. Kalau tidak bisa cari sekali sepekan. Nabi Allah sangat mencintai amalan walaupun sedikit tapi rutin. Adwawa wa iqallah. Bila sakit tapi rutin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan berlomba-lomba, bergegas dalam kebaikan, mengandung
ajarkan agar seseorang berusaha dan bersemangat menjadi orang yang pertama terdepan dalam melakukan kebaikan. Ya kan? Ikut tak? Nanti habis maghrib saya mengaji. Sebelum sholat sudah sholat jamaah, hilangnya mengaji. Ya kan? Nah kemana perginya? Sehabis sholat, ya kan? Hilang. Tadi sebelum sholat apa kata kita berazam berniat, nanti selepas maghrib saya akan mengaji, membaca Al-Quran. Hilang dia. Emang pernah terjadi kayak gitu kan? Padahal sebelum sholat awak sudah takbir dan mati awak bengkok dan mengaji. Atau tadi sore bengkok mana dan pergi mendengar kajian, tapi hilang hilang. Iya kan? Apa? Karena kita kena talbis iblis, karena kita perangkat iblis yang melencengkan niat kita, berubah aja. Enak. Kenapa begitu? Karena kita suka menunda-nunda melakukan kebaikan. Terdengar azan, jawab azannya, langsung ambil wudu. Jadi kiwo-kiwo ambil dulu azan dulu. Tunggulah lama itu. Lah semayang sakit semayang lawat. Tak dapat. Ada masuk perangkat iblis. Dalam salat awak menunjuk talbis iblis, perangkat iblis. Ia nak tak panjang imam. Ngapa imam? Pendek macam imam, apa dia? Itu nanti dalam salat tu. Tidak bisa menonton awak salat, diganggunya kita dalam salat. Bahkan dalam salat kita merasa buang angin. Inilah namanya setan khanzab, setan yang mengganggu kita dalam salat. Dan kadang-kadang awak masuk ke konflik apa? Bu, Yesus tidak, berbau tidak, diganggunya kita dalam salat. Ternyata setan khanzab itu duduk di belakang bokong kita. Ini kan gue, itu konflik tadi. Tadi so, tak tahu bunyi, tak berhasil. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu berlomba-lombalah kalian. Yang demikian itu apa? Kebaikan amal saleh. Kalau amal saleh awak tak tahu menawar apa? Bisa kini kocok, nak puisuk. Ya tak? Bahawa apakah 10 Asyura diajak di media puasa sunat apa? 10 Asyura. Apanya bang? Dikocok tak ada pahala, nak dikocok tak apa-apa. Jangan banyak puluh yang wajib seperono. Mana malaikat pencatat amalan mengirim surat ke rumah, puasa wajib bapak 3 bulan Ramadan sempurna. Pernah di WA? Tidak pernah. Pernah dikirim surat? Kan tidak ada. Kita bergegas dalam melakukan kebaikan. Selagi bisa kita bangun tengah malam, ya bangun. Karena amalan sunnah itu bisa menyempurnakan amalan wajib. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak melarang kita untuk mencari nafkah di permukaan bumi. Allah tak larang. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia Allah untuk akhirat di dunia ini
Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia ini. Kita dilarang oleh Allah menjadi pedagang. Allah tak melarang kita menjadi pejabat. Allah tak melarang kita ini itu, tak dilarang Allah. Yang penting ada waktu ibadah, ada waktu untuk berusaha. Ikut berusaha melulu. Siapa yang berusaha? Enak untuk tahajud tak bisa, tapi untuk main chip ada waktu. Main game ada waktu. Enak, kamu sahaja untuk dengan kajian tidak ada. Tapi kalau main game, nggak tuh main game juga ya Allah. Kacau ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis berikutnya ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dari Abi Hurairah telah datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayu sadaqah a'zamu ajran, sedekah seperti apa yang lebih banyak pahalanya? Qala, Nabi menjawab, anta saddaqah wa anta sahihun, engkau bersedekah ketika engkau lagi sehat. Kalau awak cerita bobo, dah sakit bobo silakan. Itu dah silakan penazar bulannya. Ya Allah, kalau botak esok ya Allah, yang menazar 10.000 masa gigi. Kalau dah sakit-sakit, tak apa silakan. Aku dibaca Allah sakit kau ini. Enak, kita tahu hadis Nabi. Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra. Ya Rasulullah, sedekah seperti apakah yang banyak pahala, yang gondang? Qala anta saddaqa wa anta sahihun, engkau bersedekah ketika engkau lagi sehat. Nah, bukan berarti ketika sakit tak boleh bersedekah ya, tapi bergegas. Ada kesempatan, ada pikiran, ada hobi sedekah. Ya, syahihun, ketika engkau payah merepiti. Kau tiup parah. Ketika awak parah merepiti, awak merepiti. Ya, taksyal faqra, takut kita miskin, takut kita kurang duit. Ketika itu kita bersedekah, itu yang lebih utama. Wa ta'ammulul ghina, berangan-angan kita menjadi orang yang paling kaya. Ketika inilah yang mantap kita bersedekah. Bergegas kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bergegas? Kenapa Bapak Ibu mesti bergegas bersegera untuk melakukan kebaikan amal saleh? Yang pertama, karena aset waktu yang kita miliki hanyalah saat ini. Hari kemarin bisa Bapak Ibu kembalikan seperti semula. Jangan kemarin sonjo cakora wangi atau biniawa atau biniawa kecawi kawan bisa ditarik omongannya, bisa pak? Tidak ada. Karena kenapa kita harus bergegas melakukan kebaikan? Yang pertama, aset waktu yang kita miliki hanya saat ini. Waktu besok pagi, jangan waktu besok pagi, nanti tengah malam belum tentu ada waktu kita. Lah do jaminan awak ibi pak, lah do jaminan awak beko ibi, nggak ada jaminan kita hidup nanti malam, tengah malam.
Nah, makanya kata Hasan Al-Basri, hari itu dibagi 3. Hari yang telah berlalu, hari yang akan datang, hari ini. Hari yang telah berlalu bukanlah milikmu, dan hari yang akan datang belum pasti kamu miliki. Hari inilah harimu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa kata Nabi? Nikmatani maupun 2 nikmat yang selalu manusia lalai, 2 nikmat manusia yang selalu dia lupakan. Fihima kasirun minan nas, banyak manusia lalai teledor. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu lapang. Ikuti awak. Lah sakit botol pulau mak nikmat sehat. Iyo tak? Mau pulau mak. Ketika sakit pulau mak kaso sehat. Ketika sehat, ndak awak berpikir kan sakit itu semua. Kan ndak kan? Apunya awak makan aja lah sakit boleh ya mau saya ini. Mati semua. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 nikmat inilah yang selalu orang lupa. As-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu lapang. Waktu sehat dibuang begitu saja. Waktu lapang tak digunakan untuk beribadah. Waktu lapang tidak digunakan untuk pekerjaan yang efektif. Aku menopok meja deh, soyai. Nggak sudah sampai ke mana? Kita nampak ke pisang buat. Tidak. Keringin kalau keringin awak sehat. Aku nopo-nopo. Ibu malam tengah malam pulang mengimbau izin ini. Lalu ibu buka ini pintu. Bahaya ya Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus bergegas melakukan kebaikan? Yang kedua adalah amal kita tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Bisa wakilkan Pak. Makanya bergegas melakukan kebaikan karena amal kita tak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada anak tak bisa, kepada istri tak bisa. Ampun ya Wak, katamu azan bagai adinda, saya wakilkan salat maghrib saya kepada adinda. Bisa Pak? Bisa Bu? Atau ibu cuma ini sholat tolonglah ya tak? Wakilkan yang sholat nak bisa Pak? Nak bisa ibu? Nak bisa diwakilkan. Besok di hari kiamat kelak, bapak-bapak, ibu-ibu, ampunnya Allah dalam surah Al-Baqarah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat kelak nanti, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan lari dari saudara, tak mengenal saudara lagi. Lu gue. Dan di dunia bisa awak memperdulikan saudara, susah saudara awak bisa bantu. Sana saudara awak bisa menasihati. Sana kau bengkok bisa luin, kau pusing bisa awak pusingkan, kau kamu bisa awak nyonyong. Tapi kalau iswak tak berlaku tu lepak. Ya tak? Yauma yafirru min akhi. Urusan masing-masing. Wa ummihi, ama awak tak bisa bela awak. Nanti dunia bisa awak bela anak awak. Ibu membela anaknya bisa. Wa abihi, ayah tak bisa menolong kita. Ayah yang bisa menolong awak mengarahkan awak di dunia.
wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah anakmu salat, keluargamu salat. Itu dia di dunia. Kalau di akhirat itu tidak ada ya. Wa sahibatihi, ke pasangan awak, laki ke bini tak bisa minta tolong, bini ke laki tak bisa minta tolong, wa bani ke anak-anak awak tak bisa. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu tiap diri hanya mengurus urusan masing-masing. Makanya awak dan dirinya saling mengingatkan ke keluarga awak. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Baiklah nasihat peringatan kepada karib kerabat atau keluarga kalian terdekat, supaya awak sama-sama kasorogo. Mak, ibu masuk soroko, laki masuk soroko. Tak, sekali sebekat bapak-bapak datang ke majelis taklim Quran. Kalau tak datang padusi, mungkin apa datang. Kalau tak datang apa, padusi datang. Contoh kan ramai. Alhamdulillah apa dibangun, bisa bersama. Tak, kalau tak pernah datang ke masjid, tiba ada pembangunan, tak apa dibangun. Banyak yang lain kan dibangun ni. Ini tak pernah nampak saja. Tak, diundang apa, tak pernah datang. Disuruh menghadiri kajian. Padahal kita dalam masjid ini kita mendapatkan doanya para malaikat. Ketika bapak-bapak ibu menghadiri kajian ini, malaikat mendoakan kita. Apa itu doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Apalagi bapak tadi salat maghrib di Siko menunggu datangnya waktu Isya, itulah yang menggugurkan dosa-dosa awak. Banyak tak rugi awak pergi kajian orang. Semakin lama waktu pada maghrib sampai Isya, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Bahkan yang menghadiri kajian, man wadara ilal masjid ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajrun hajjatan tammah. Siapa yang berjalan kaki, berkendaraan ke masjid, tidak ada niat lain kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna. Banyak lagi. Nah, bapak ibu-ibu, kalau mau awak, kok malam mau kajian? Datang awak. Nak tahu tak awak tinggal di masyarakat. Oh, isu kalau mati awak tak dia mau awak. Nah, itu tujuan awak apa? Tak. Kalau mati urusan awak dah mau di dunia. Tak. Oh, tapi awak tadi berjalan kurban seorang. Kalau dapat masjid, awak beribadah bukan kerana dagang. Tak. Tapi kerana lillah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau coba ikut kajian kan banyak datang masyarakat. Mulia-mulia menyampaikan kajian sama ini. Tapi kalau datang 10 laki-laki, 5 padusi, loyo kan Pak. Loyo. Nah, yang ketiga, kenapa kita bergegas melakukan kebaikan? Karena setiap waktu ada aktivitas tersendiri. Ada waktu bakojo, ada waktu ibadah. Kalau hanya waktu bakojo aja, itu mesin robot tuh. Ada waktu bakojo, ada waktu ibadah, ada waktu istirahat. Awak tak waktu bakojo, bakojo. Waktu ibadah, ibadah. Waktu istirahat, istirahat. Tapi kalau awak tak teratur dalam waktu awak, kacau. Waktu istirahat, ada main game. Api, kini main game kau dah mulu-mulu, waktu tu loh. Parah ni narkoba. Kalau narkoba tak suruh berkopi, kalau main game online, Pak.
umur 61, mana mereka lagi yang main game gini, ya Allah. Aku lagi bini gitu. Mau mulu kau, mau mana kau lagi ya, mau mulu kau lagi ya. Tak apa kecil. Enak, baik pas 10.000 bagi Islam, tapi menghabiskan membeli tidak, atau lo bantu yang tu dia. Nak dulu, maka bulu apa nak capek bungkam. Nah, bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditentukan Allah. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau awak menunda-nunda melaksanakan salat zuhur, bekolah. Lalu ke kulo waktu asar sampai ini. Awak salat zuhur jam 2.05, asar jam 3.5 boleh. Cakap semayang ini. Padahal dia waktunya. Jadi ujung waktu semayang. Apa lo? Timbul manene. Cakap semayang lo. Kasih cakap waktu salatnya. Padahal awak tahu mana mau wirid, tahu apa ibu mana wirid, bahwa sesungguhnya ayul amal ahabbu ilallah. Ada 3 amalan yang paling Allah cintai. Yang pertama, as-salatu li waqtiha, salat di awal waktu. Summa ayu, apalagi ya Nabi, al-birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Summa ayu, apalagi ya Nabi, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tentu di awal salat di awal waktu mantap, tapi bertinggal juga. Ya kan? Kalaupun tak bisa berjamaah di masjid, minimal pada mau azan salat langsung. Ya kan? Kalau nak dapat ke masjid, ya tak betul buka hati masjid. Minimal pada mau azan, segera bergegas berwudu, salat. Kalau kamu masjid mungkin segelintir orang yang bisa dimau waktu. Minimal dalam sehari ada orang berjamaah kamu masjid. Oh, tak bisa kembali isya, tak bisa subuh, tak bisa zuhur asar. Pokok ada di motornya ada kamu masjid kau di mana pun kesawan. Ya, tapi kan kalau kamu masjid ada salat situ lawan, kapasur tapi ada masjid kipas situ salat. Ya tak? Ada sangat salat mereka. Di mall ada musola, walaupun musola pada waktu. Ini apa kayaknya buaya? Ini tak mau punya orang asing, buaya. Orang meja mau salat. Nah, bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa kita bergegas untuk melakukan kebaikan? Kesempatan yang Allah berikan masih ada. Sebelum kesempatan itu dicabut Allah. Hidup awak Pak modal untuk bertaubat. Kalau dari duit awak tak ada modal taubat yang lupa nanti tadi. Tapi kalau awak masih hidup, itulah modal utama bertaubat. Apabila kita bertaubat ketika kita keluar sakarat, tidak berlaku taubat awak le. Apa yang wakil Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku, tunda dulu ya Allah, sebentar saja. Aku akan benar-benar menjadi orang yang bersedekah, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Tanambe. Ketika sakarat awak bertobat, tidak diterima oleh Allah. Begitu juga awak esok ketika kita ditampakkan neraka,
Di mata kita, awak ditampakkan neraka oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah. Apa ni Allah? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ingatlah ketika kalian nantinya melihat neraka, ketika itu kalian akan ingat, kenapa dulu saya tak lakukan ini, kenapa dulu saya tak beribadah, kenapa saya tunda ini, tunda itu, ulur-ulur waktu. Apa ya wakil Allah? Ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh celaka aku ya Allah, jika dalam hidup dayanya Omu membuat elok, Omu dan bergegas menuju kebaikan. Hendakkan coba ikut nasib dayanya. Nasi dah menjadi bumbu. Kalau nanti dunia nasi jadi bumbu, bisa cekau kuahnya. Tapi kalau isu awak jadi bumbu dalam neraka. Nauzubillah. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, bergegaslah kita melakukan kebaikan. Biarlah sakit tapi rutin awak pojok. Biarlah sakit ilmu awak tapi awak amalkan. Dibandingkan banyak ilmu tanpa amalkan. Itu dulu yang dapat disampaikan. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.